Pak. Waalaikumsalam, nggih, Ibu. Monggo. Nggih, wonten napa? Selamat pagi Bapak. Pagi. Mohon maaf saya mengganggu waktu panjenengan. Nggih, mboten. Ini terkait dengan tugas saya Nggih. sebagai pendidikan guru penggerak. Di sini ada tugas praktik mengambil keputusan. Di sini saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Kira-kira Bapak bersediakah? Iya, Bu. Monggo. Terima kasih Pak. Barangkali mungkin perkenalan dulu Pak dari panjenengan. Terima kasih. Nama saya Hadi Sucipto, kepala sekolah dari SD Negeri 1 Gedang Lor, Kecamatan Sugiyo, Lamongan. Saya kepala sekolah dari Ibu Sulima, calon guru penggerak angkatan 11. Terima kasih. Terima kasih Pak. Di sini Pak, terkait tugas saya akan memberikan beberapa pertanyaan, yaitu yang mengenai yang pertama terkait praktek pengambilan keputusan. Ya, selama ini Bapak menjadi kepala SDN 1 Gondang Lor atau sebagai pimpinan, di mana masalah tersebut mungkin ada beberapa masalah, maksudnya di mana masalah tersebut menimbulkan dilema bagi Bapak. Kalau boleh berkenan, barangkali bisa panjenengan ceritakan dulu permasalahannya. Iya. Saya kira Bu Sulima, masalah di lembaga kita itu sangat banyak. Muridnya banyak, ya pasti masalahnya banyak. Tapi alhamdulillah selalu bisa kita selesaikan. Suatu contoh, misalnya kadang anak yang susah belajar, bisa karena terlambat sekolah atau tidak mengerjakan PR banyak, tapi semua masalah-masalah itu bisa kita selesaikan dengan baik. Terima kasih Pak. Saya lanjutkan kembali pertanyaannya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh iya, kami bisa tahu jika ada dilema etika itu ketika ada situasi di mana ada kepentingan atau nilai-nilai yang bertentangan. Misalnya jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah, suatu contoh Bu Sulima, pernah murid kita itu datang terlambat karena harus membantu mbahnya, kan bapak ibunya kan buka warung merantau, jadi harus membantu mbahnya dulu sehingga terlambat datang ke sekolah. Itu kan suatu kemudian berbenturan dengan peraturan sekolah di mana jam 7 kurang 5 anak tersebut sudah harus ada di lokasi sekolah. Nah, seperti inilah dilema kita, sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan mengadakan suatu pendekatan komunikasi dulu, tentunya dengan wali kelasnya, kemudian kita telusuri. Nah, itu kan dilema etika, sama-sama benar begitu. Satu sisi anak itu ya harus membantu mbahnya, sementara kita juga terbentur dengan peraturan yang harus kita taati. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimanakah Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu benar, sama-sama benar maksudnya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kami biasanya berdiskusi dengan guru kelas, termasuk juga teman-teman di lembaga kita ini untuk menjadi suatu tim misalnya. Kemudian kita membicarakan bersama-sama masalah tersebut. Nah, di sini kami akan mempertimbangkan atas semua aspek dan mendengarkan atas misalnya pendapat dari mereka. Begitu. Kemudian baru kami bisa membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat tentunya. Berarti artinya harus itu Pak ya, mengumpulkan informasi yang valid. Iya. Terima kasih Pak. Mohon maaf saya melanjutkan pertanyaan lagi. Untuk selanjutnya ini yang akan saya tanyakan Pak,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi prosedurnya. Iya, prosedurnya, langkah-langkahnya ya tentunya ya benar kata Bu Sulima tadi, kita harus mencari tahu dulu. Tidak bisa kita memutuskan dari satu sisi, tidak bisa. Kita harus tahu dulu kenapa, ada apa masalah ini. Kita cari informasinya dulu. Kemudian setelah itu saya bersama guru kelasnya mungkin dengan teman-teman mengidentifikasi nilai-nilai apa ya yang bertentangan di situ. Kemudian yang ketiga, kami membicarakannya, berdiskusi, musyawarah bersama, kemudian mencari solusi. Tentunya harus adil, tidak merugikan terutama anak itu. Kemudian setelah itu baru kita bisa membuat suatu keputusan dan kemudian merencanakan pelaksanaannya kapan keputusan itu. Iya, memang segala sesuatu pertimbangannya tetap ke kebutuhan siswa. Terima kasih. Yang selanjutnya Pak, yang ini saya tanyakan kembali, yaitu mengenai hal-hal apa yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 Etikat ini? Yang paling efektif itu saya kira adalah dengan teman atau melibatkan semua pihak semua ya, guru-guru, wali kelasnya juga, itu yang penting efektif. Mungkin karena kita butuh komunikasi. Mungkin ditambah mungkin orang nanti orang tua, tuanya, karena kita kan harus tahu kenapa anak itu seperti itu. Orang tua. Kemudian saya juga bisa memberikan keputusan nantinya secara bersama yang jelas. Kembali lagi harus jelas dan adil, keterbukaan dan komunikasi yang termasuk kejujuran juga yang baik, yang sangat penting. Terima kasih sekali. Memang untuk memutuskan segala sesuatu, terutamanya kasus yang ada D5 Etikanya ini harus benar-benar hati-hati. Yang selanjutnya Bapak ingin saya tanyakan kembali, yaitu hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan. Jelasnya dalam pengambilan keputusan itu kan ada beberapa tantangan. Dan menurut penjenengan yang pernah dihadapi dalam kasus yang penjenengan ceritakan tadi, itu jelasnya kan mesti ada tantangan. Apa kira-kira tantangan menurut Bapak? Saya kira menurut saya tantangannya tidak begitu berarti, tidak ada lah ya, hampir tidak ada, tapi pasti ada lah Bu ya. Namanya siswa itu punya orang tua itu punya keinginan, yaitu tantangannya dari luar. Kita kadang hanya punya tekanan, mereka menginginkan siswanya seperti ini, anak-anaknya seperti ini. Nah itu harus kita pertimbangkan. Nah, jadi tekanan itu, tantangan saya itu dari pihak luar ya itu, kadang keinginan mereka seperti ini. Mungkin seperti itu ya, memuaskan untuk semua orang. Iya, penting tidak merugikan. Memang betul Pak. Harus benar-benar dipertimbangkan. Dipertimbangkan, betul Ibu. Yang selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 Etika yang penjenengan hadapi contohnya tadi? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat kejadian misalkan, atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sementara ini untuk di lembaga kita Bu Sulima ya, tidak ada jadwal Bu Sulima. Tapi kalau kita punya masalah, kalau misalnya mendesak ya kita selesaikan. Kalau misalnya cepat, tapi kalau misalnya masalah itu masalah di rumah, kita perlu koordinasi, bisa dengan orang tua atau tetangganya, kenapa anak ini seperti ini, kan seperti itu. Iya, betul. Jadi kami tidak bisa langsung di situ, tidak bisa. Mungkin bisa 1-2 hari ke depan atau bisa kita, mungkin tepatnya itu ya Pak, melihat masalahnya apa. Kasusnya ringan atau berat gitu. Saya kira tidak ada jadwalnya, tapi yang jelas setiap ada permasalahan harus kita selesaikan secepatnya, karena itu berpengaruh kepada siswa kita. Ya memang betul Pak. Segala sesuatu, apalagi itu kasus setidaknya harus cepat diselesaikan. Betul itu. Mohon maaf saya lanjutkan kembali Pak. Di sini adakah seseorang, tentunya dalam mengambil keputusan itu kan tidak datang dari pribadi penjenengan sendiri, tapi ada beberapa faktor atau seseorang yang mungkin selama ini mempermudah
atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika tersebut? Oke, begini Ibu, kita lihat kasusnya. Alhamdulillah selama ini di lembaga kita kasusnya kan tidak sampai keluar. Misalnya suatu contoh, kasusnya tentang anak terlambat tadi. Berarti kita harap butuh dukungan dari teman-teman saya, begitu. Dan tidak perlu dengan dukungan dari luar. Alhamdulillah anak-anak kita itu masih tertib dan tidak nakal, namanya anak. Tapi kalau seandainya nakal itu menindak kekriminalitan, otomatis saya butuh dukungan dari misalnya dari pihak kepolisian atau bimbingan konseling kan ada juga, kita bisa datangkan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita tidak sampai ke sana, kita bisa menyelesaikan dengan baik bersama teman-teman saya. Tim sekolah saja, gitu. Dukungan dari situ saja. Memang betul kita harus kerjasama terkait dalam pemutusan masalah. Betul Ibu. Yang selanjutnya Pak, yang saya tanyakan kembali yaitu dari semua hal yang penjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang sekiranya Bapak petik dari pengalaman ya untuk mengambil keputusan yang mana kasus tersebut adalah merupakan dilema etika? Saya kira menurut saya pribadi komunikasi itu penting. Jadi yang pembelajaran buat saya adalah selalu berkomunikasi, baik antar kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan wali murid, kepala sekolah dengan murid, itu penting. Jadi komunikasi antar lembaga dengan masyarakat itu penting. Yang terbuka dan mendengarkan pendapat mereka. Jadi mereka punya masukan apa kita bisa. Yang penting komunikasi, dan kita harus fleksibel, dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan yang ada agar keputusan yang diambil saya itu adil, tidak merugikan semua dan bermanfaat juga. Kemudian pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini saya harus hati-hati dan penuh pertimbangan begitu. Harus dapat dipertanggungjawabkan. Ya, betul. Ya Pak, terima kasih sekali waktunya. Mohon maaf Sudah. saya mengganggu waktu penjenengan saat bertugas. Ini tadi merupakan pertanyaan saya yang sudah terakhir Pak. Untuk sesi wawancara ini sudah selesai. Dan saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Doa saya semoga penjenengan sebagai pimpinan lebih bijaksana lagi, lebih baik lagi. Sukses selalu untuk panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Selamat siang ya Pak ya. Mohon maaf Pak, di sini saya akan wawancara terhadap penjenengan terkait dengan tugas saya sebagai guru penggerak, di mana ini tugas praktek mengambil keputusan. Jadi di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap penjenengan terkait masalah-masalah yang ada di sekolah penjenengan. Namun sebelumnya Pak, mungkin barangkali Bapak bisa memperkenalkan diri. Terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Agus Widianto. Saya sekarang bertugas di SD Bagan Tengah, tepatnya di Pali Selatan sana. Oh iya. Jauh dari Korwin, tapi cuma yang terbilang meskipun SD saya cuma itu kita tidak kalah. Alhamdulillah, terima kasih Pak ya. Saya baru menjabat sekitar 10 bulan. Oh, berarti muda. Ya, terima kasih Bapak. Kira-kira setelah ini, dalam momen sekarang ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Sekiranya Bapak bersediakah? Ya, monggo. Oh, terima kasih Bapak. Nah, ini terkait pengambilan keputusan Bapak ya. Selama ini Bapak menjadi kepala sekolah dari SD Kali Tengah 2, yang berada di tadi dengan sampaikan di wilayah paling ujung selatan, ya. Di sini adakah masalah yang
Bapak hadapi selama menjadi kepala sekolah sebagai pemimpin, di mana masalah tersebut menimbulkan dilema. Bagi Bapak, kalau boleh Bapak berkenan menyampaikan masalah tersebut, Pak. Terima kasih Bu Rima. Boleh cerita sedikit ya? Iya, iya. Mungkin tadi sudah perkenalan di awal, saya ini adalah kepala sekolah yang belum masuk. Iya. Saya buat itu saya Desember 2023 melaksanakan kerja 1 Januari. Oh iya. sekitar 10 bulan, ternyata 5 bulan sebagai seorang pemimpin bekerja kepala sekolah itu ada saja masalah. Iya, Pak. Termasuk tadi yang disampaikan itu misalnya masalah terkait dengan matematika. Matematika sendiri itu adalah mungkin adalah artinya permasalahan di mana sebuah kasus mengambil itu Benar, iya betul Bapak ya. Itu saya pernah dengar. Iya. Masalahnya itu adalah terkait partisipasi dari wali ketika diundang, misalnya ada pertemuan, itu kehadirannya, tingkat kehadirannya itu hanya sekitar 40%. Minimalis. Dengan alasan beliau itu menanggung atau mencatat. Nah itu kan sebuah dilema bagi saya. Iya betul Pak. Salah satu itu kebaikan sekolahan atau anak ibunya, di salah satu itu beliau untuk memenuhi kebutuhan saya. Karena mungkin mayoritas sebagai petani ya Bapak ya, sebagai wali murid dari murid-murid panjenengan ya. Oh, iya. Oke Bapak ya. Jadi itu tadi permasalahannya. Ya di sini yang akan saya tanyakan kembali Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi dari kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya mengidentifikasi kasus tersebut di mana masuk mereka. Ya. Iya betul. Yang pertama saya dan mempelajari kasus. Iya. Setelah saya pelajari kasus tersebut, baru saya simpulkan. Setelah saya simpulkan, otomatis ketika penyimpulan ini, maka saya bisa menentukan masalah ini masuk ke dalam dilema etika atau bujukan. Dari pelajari pelajari kasus yang ada, setelah dipelajari ini kita simpulkan. Setelah simpulkan ini masuk ke masalah atau kasus. Iya, memang dalam mengambil keputusan itu harus hati-hati ya Bapak ya. Iya. Masuk ke ranah apa itu ya. Oke Bapak, terima kasih. Yang selanjutnya Bapak yang akan saya tanyakan kembali yaitu mengenai ini. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, ya, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti tadi kasus yang saya tulis ya, kan sama-sama nilai kebajikan, ya betul. Jadi saya mengambil atau lakukan kasus yang pertama. Saya tambahkan dulu nanti kasusnya itu yang bagaimana, misalnya seperti ini. Ada kan di dilema etika itu ada 4 paradigma. Betul. 4 paradigma. Ya. Yang pertama itu lawan kelompok, iya. Kebenaran lawan kasih sayang kan. Iya betul. Nah ini saya menggunakan yang di paradigma individu melawan kelompok. Iya. Karena apa? Mungkin individu itu misalnya wali murid kan individu, tapi kelompoknya akan lebih banyak karena di situ ada wali murid kan. Jadi untuk langkah-langkah yang saya gunakan ya pertama tadi mengumpulkan bukti atau fakta-fakta, mencari fakta, informasi yang valid terkait kenapa sih ketika diundang ini tidak bisa hadir. Oh ini masalahnya. Terus ketika itu setelah mendengar kita musyawarah. Oh ini ada. Ini saya memberikan sebuah solusi menawarkan pada menyampaikan sampai kepada murid bahwa pertemuan ini sekitar setelah bisa melakukan bekerja kembali. Baiklah Pak,
cukup cukup jelas ya penjelasan dari penjenengan. Tapi ini mohon maaf masih banyak pertanyaan yang harus saya tanyakan. Ini ya, yang selanjutnya ini ya langkah-langkah Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur untuk kemarin yang saya peroleh karena saya dari kepala sekolah itu kan penggerak. Oh iya. Saya sebagian menerapkan itu. Nggih. Kemarin yang saya peroleh mungkin ingat saya itu ada 9, tapi mungkin 9 langkah. 9 langkah. Iya, ya betul. Tapi cuma itu kan sebagian saja pun tidak bisa dilakukan, meskipun tidak semuanya. Tidak semuanya, betul. Jadi kalau memang sudah bisa dilakukan, kenapa? Iya. Yang pertama kan saya mencari fakta, informasi yang valid. Ya. Yang setelah mencari fakta informasi yang valid, saya memanggil salah satu semuanya pribadi yang bersangkutan yang menimbulkan masalah. Misalnya kalau kemarin ya saya panggil beberapa orang untuk mengatakan panggilan kenapa. Ya. Yang kedua saya juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu Direktur. Setelah berkolaborasi semuanya sudah tertata dengan rapi, semua sudah mendapatkan informasi. Saya itu langsung, oh ini masuk ke permasalahan. Saya itu bisa mengambil sebuah keputusan mendapatkan yang lebih baik, yang berdampak lebih positif. Karena semua benar lawan benar semua kan positif. Iya betul Pak. Terus kita ambil keputusan dan kita nanti setelah ambil keputusan yang terpenting yang terakhir bagaimana kita bisa terutama ya, untuk bagi siswa nggih. Iya. Iya, iya betul Pak. Selain untuk pengambilan keputusan yang penjenengan lakukan tadi, tentunya ada beberapa tantangan Pak ya. Ada beberapa tantangan untuk mengambil keputusan tersebut. Ya kira-kira tantangan apa yang Bapak itu hadapi? Nah, ya. Ini itu menarik. Karena ini saya mungkin hanya baru menjabat 10 bulan, tapi itu banyak tantangannya ketika ada permasalahan seperti itu. Tantangan yang saya hadapi pertama susahnya untuk mengajak kolaborasi atau bekerja sama. Bekerja sama. Bekerja sama itu sungguh sulit ternyata. Karena di sana itu banyak perbedaan, banyak pendapat-pendapat yang mungkin berbeda dan proses untuk bekerja samanya itu sangat sulit ketika nanti disuruh untuk mengambil atau kita tadi data misalnya jangan tadi itu kan kerjasama yang baik. Betul. Tapi kalau tidak ada kerjasama yang baik mungkin ya kita tidak bisa terlaksana. Tapi meskipun kesulitan dalam kerjasama, tapi saya sebagai seorang kepala sekolah harus bisa tetap nanti alhamdulillah diterima selama saya di situ ada kesulitan tadi saya masih bisa menyelesaikan masalah itu. Ya memang kuncinya harus kerjasama dalam mengambil keputusan ya Pak. Ya menarik sekali Bapak bincang-bincang kita kali ini. Tapi masih ada lagi yang perlu saya tanyakan ini. Iya. Setelah mendapatkan tantangan dan sudah mencarikan solusi bagaimana harus bergerak bagaimana, yang selanjutnya yang akan saya tanyakan yaitu mengenai sebuah jadwal. Nah, jadwal kapan keputusan itu akan diambil pada kasus-kasus tadi ya, yang penjenengan utarakan tadi. Barangkali sudah terjadwal atau waktu-waktu tertentu lah gitu Pak. Oh, ya. Untuk proses pengambilan itu memang butuh waktu. Ya. Ketika masalah itu memang butuh waktu penyelesaian penjadwalan. Tapi kalau masalah itu bisa diselesaikan langsung ketika tanpa harus menjadwal itu bisa saja. Bisa saja. Jadi kita melihat masalahnya. Oh, berarti nanti tergantung ya, permasalahannya ringan dan beratnya ya Pak ya. Permasalahan kita. Kalau memang proses cepatnya dan bisa dilakukan tanpa proses penjadwalan, ya langsung. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi memang semua itu nanti tergantung pada ranah kasusnya ya, berat dan ringannya ya.
melibatkan orang sedikit atau orang banyak gitu ya. Iya Pak. Yang selanjutnya yang ini saya tanyakan kembali Pak, yaitu dalam pengambilan keputusan setidaknya kan berarti ada faktor-faktor pendukung yang terlibat dalam sebuah pengambil keputusan. Nah, sekiranya faktor-faktor atau seseorang itu siapa saja yang harus penjenengan libatkan? Menarik untuk pertanyaan ini, membuat saya lebih mengingat lagi, berpikir lagi, karena ini masalah yang saya untuk faktor-faktor yang membantu saya itu diterima dalam tidak kita itu biasanya ada dua faktor dari dalam sendiri, dalam lembaga. Ya. Karena untuk di lembaga itu kan lembaga pendidikan dengan guru, ada murid, ada siswa. Nah itu semua termasuk dalam faktor yang membantu adanya di dalam yang intern. Nah, untuk yang di luar mungkin dari masyarakat, dan ini dari luar tuh juga tapi ini mungkin bisa dikatakan dari pihak luar kalau dalam, karena pendidikan kita termasuk iya betul dari pengawas, dari Pak Korwil, ataupun yang lebih jauh nanti bisa didiskusikan ya, kembali lagi kepada perbedaan jenis kasusnya ya, sendiri ya. Oke. Terima kasih Bapak. Di sini yang saya tanyakan sudah cukup atau ini masih ada satu lagi? Oh, iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ya, pembelajaran apa yang Bapak petik dalam mengambil keputusan itu? Tentunya kan ada pembelajaran yang apa ya, yang baik gitu ya Pak. Sekiranya itu apa yang panjenengan dapatkan dari pengalaman pengambilan keputusan tersebut? Pengalaman saya selama mengambil keputusan itu ada beberapa hal yang baik bisa saya berikan pelajaran. Betul. Yang pertama itu adalah sifat keterbukaan. Itu sangat penting dalam keterbukaan, ketransparan sama. Iya betul. Iya. Terus kejujuran. Ini kita utamakan di kejujuran, tapi yang namanya manusia mungkin ada beberapa yang tidak senang, tapi yang penting adalah kita berusaha. Betul Pak. Ya. Terus dapat dipertanggungjawabkan dari keputusan tersebut. Ya. Itu karena iya. Terus yang kedua adalah kita itu harus bisa betul. Apabila kita sebagai seorang bekerja selain itu, apabila kita sebagai seorang bekerja itu fokus kita langsung sesuai dengan kita. Ya, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Kita tanggung jawab terhadap pekerjaan kita, karena pekerjaan kita nanti apa yang kita lakukan nanti juga akan dipertanggungjawabkan oleh mungkin itu yang pembelajaran yang bisa saya terima kasih Pak. Perbincangan hari ini luar biasa, sangat membantu saya dalam penyelesaian tugas saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Dari yang sudah beberapa pertanyaan sudah panjenengan jawab dengan tegas dan lugas, itu merupakan pembelajaran juga bagi saya gitu loh. Mungkin pada ketikanya saya juga harus mengambil keputusan seperti itu gitu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus. Semoga kedepannya panjenengan sebagai pemimpin lebih lebih disiplin, lebih tanggung jawab, pokoknya lebih segalanya lah. Dan saya akhiri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sulima. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Mohon maaf Bapak, saya di sini mengganggu waktunya sebentar terkait dengan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak. Terkait tugas praktek, praktek mengambil keputusan.
Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ya. terhadap Bapak, ya. Nah, mohon maaf, bisa memperkenalkan diri Bapak? Ya. Ya. Nama saya Miftahul Hidayat, sarjana pendidikan. Saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Bakakerjo, Bu. Lanjut. Ya. Ya. Di sini yang pertama Bapak, bisakah penjenengan ceritakan terhadap kasus yang ada di sekolahan Bapak? Ya, ini Bu ya. Ini ada salah satu siswa, kebetulan ini siswa kelas 4 Bu. Dia sering berulang kali jarang masuk ke sekolah karena mengikuti neneknya berjualan kue. Nah, dan di samping itu pula kedua orang tuanya pun juga atau ke luar kota, Bu. Sehingga si anak ini seringkali jarang masuk ke sekolah. Begitu. Ya. Oh ya Pak, terima kasih ya, Ya. itu kasusnya ya. Kasusnya Jadi seperti itu. anak jarang masuk sekolah ya. Ya. Ya Pak, terima kasih. Yang selanjutnya yang akan saya tanyakan Pak, Ya, Bu. mana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral Bapak? Ya. Bu, dari kasus yang dialami oleh si anak tadi itu rupa-rupanya dilema etika, Bu. Karena di sisi lain siswa ini itu neneknya berjualan, tentunya kan ada sedikit penghasilan, Bu. Iya. Untuk menambah kekurangan atau dalam artian bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Satu sisi, Bu, dia kan seharusnya belajar, tentunya supaya tidak ada kendala dalam belajar, maka anak ini seyogyanya bisa bersekolah sebagaimana dengan teman-teman yang lainnya, harus aktif ke sekolahnya. Gitu. Ya Pak, terima kasih juga. Mohon maaf ya, ini saya lanjutkan dulu Ya, Bu, pertanyaannya ya. ya, Monggo, Pak, monggo, ya. ya. Bisa. Untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ya di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Betul, ya. Yang dapat saya lakukan, Bu, pertama saya harus membeli informasi secara valid atau secara akurat tentang keberadaan si anak itu. Kemudian yang kedua, Bu, saya akan mengadakan artinya kunjungan ke rumah dengan harapan saya tahu betul posisi si anak itu kesehariannya di rumah kayak apa. Itu. Ya, Oh itu begitu ya Pak itu, ya. Oh iya, iya. Makanya. Itu langkah-langkah yang akan menjadi lakukan. Yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Untuk lebih efektifnya, saya akan langsung siswa itu yang bersangkutan dan juga akan menemui orang tuanya untuk mengklarifikasi tentang sudah terjadi. Ya, seperti itu, Bu. Ya Pak. Nah, yang selanjutnya Pak, saya lanjutkan lagi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, ya, sebuah tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya alami dalam mengambil kasus dilema etika, Bu, ini diantaranya saya sulit untuk mengkoordinasi antara guru satu dengan guru yang lain tentang pemahaman untuk kasus yang dialami oleh
siswa kelas 4 tadi. Karena apa Bu? Karena dari masing-masing guru itu mungkin memiliki kasus yang berbeda-beda Bu. Jadi intinya konflik kepentingan. Jadi mementingkan kelas sendiri sehingga sulit untuk kita koordinasikan dulu. Jadi tetap menunggu waktu Bu. Mana kalau waktu yang paling tepat kita lakukan koordinasi bersama teman gurunya. Oke, Pak. Nampaknya yang akan saya tanyakan, Ya. apakah Bapak memilih sebuah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti Bapak jalankan? Ya, ini Bu ya. Terkait dengan jadwal, saya buat jadwalnya ini menyesuaikan sesuai dengan jenis model kasusnya. Iya. Jadi istilahnya situasi dan kondisional Bu. Jadi intens dibutuhkan. Kita atur misalkan 1 minggu kita lakukan planning untuk menangani kasus itu. Bisa juga nanti dalam 1 pekan 1 kali eksekusi untuk pemecahan kasus itu, atau bisa lagi nanti kita programkan 1 bulan Bu. Oh, Ya, gitu ya 1 Pak. bulan. Jadi mohon maaf Ya, kalau saya melihat ini, berarti nanti itu kasus berat atau kasus ringan. betul. Gitu Kualifikasi Bu ya. Pak. Kita bedakan. Jika ringan ya langsung kita eksekusi. Oke. Nah, itu yang mana kita tunggu dulu Oke. momen yang sangat tepat kiranya untuk menyelesaikan dari kasus ini. Masalah itu. Oke. Terima kasih Bapak. Ya Bu. Yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan lagi Pak, Ya. yaitu mengenai atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Ya. putusan dalam kasus-kasus dilema etika. Iya. Membantu dalam menangani kasus dilema etika Bu, ini tentunya yaitu pertama sebagai objek centernya itu gurunya dulu Bu, guru atau wali kelasnya. Kemudian yang kedua nanti bisa juga berkolaborasi bersama dan nanti melibatkan komite dan bila dimungkinkan juga nanti orang tua yang bersangkutan. Berarti sangat kompleks ya Sangat Pak ya. kompleks. Iya. Ya, kita harus hadirkan semuanya untuk Iya. menangani masalah seperti itu. Betul Pak. Iya. Ya. Iya. Jadi Bapak harus menghadirkan berbagai pihak. Nah, betul. Berbagai pihak. Iya, terima kasih Pak. Ya, Bu. Yang selanjutnya Pak, Ya. yang ingin saya tanyakan, Ya. hal yang telah disampaikan, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Ya. ini? Dalam pengambilan keputusan ini Bu, tidak serta-merta saya putuskan sendiri. Iya, betul. Jadi saya pasti butuh sharingan atau butuh percakapan bicara dengan guru-guru yang lain. Koordinasi betul. Terutama guru kelas yang bersangkutan atau wali kelasnya. Harus lebih bijaksana lagi Bu dalam keputusan ini, manakala kita lihat dampak yang lebih baik, inilah yang kita pakai. Kalau misalkan kiranya masih ada hal-hal yang kurang berkenan, misalnya ada dampak buruknya Bu, eksekusi saya cari dampaknya yang baik untuk kepentingan kepentingan siswa siswanya, ya? berpihakan pada siswa. Oke Pak, Ya, terima kasih Pak. Ya, memang betul sekali Pak. Misalnya kita harus mengarah untuk kepentingan siswa. Betul Bu. Terima kasih Bapak Ya. untuk perbincangan kali ini. Ya, terima kasih sama-sama Bu. Ya. Kembali atas waktunya. Bapak berkenan meluangkan waktu untuk bincang-bincang dengan saya, karena terkait saya memiliki tugas itu, jadi mohon maaf mengganggu waktu penjenengan. Jadi untuk kali ini wawancara ini cukup sekian Pak. Gitu, ya. Terima kasih. Ya, Bu. Ya,
mohon izin. Ya, silakan. Oh. Dan saya harap tugas panjenengan bisa lancar dan sukses. Amin 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 ya robbal alamin. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.